Shalom. Kelihatan banget nggak kalau ngeredek ini? Thank you so much everyone. I'm so happy 2 hari ini. Apa yang tim kita sudah persiapkan selama beberapa bulan terakhir finally come. Dan I'm so blessed melihat bagaimana kalian berinteraksi satu sama lain. Para pemimpin tempat ini juga mau memberikan waktunya, tenaganya untuk bisa bersama-sama dengan kita. And I would like to appreciate my team. Is that okay? Yeah, please my team. Boleh bangkit berdiri dong. Ada Freddy di belakang, ada Anthony. Aku nggak lihat yang lain. John, Ko Philip, Sam, Edi, come on Di. Kak Bonar di sebelah sana. Ini mereka orang-orang yang sudah bekerja keras selama 3-4 bulan terakhir. Oke, wow, awesome. I'm nothing without them. And ya, perkenalkan nama saya Fania Christian. Wow. Di tempat ini kayak kembali ke rumah sendiri ya. Pertama, because aku asli orang Surabaya gitu kan. Terus merantau ke Jakarta 4 tahun, tetapi tetap bahasa Jawaan. Karena sekeliling saya juga orang-orang Jawa gitu ya. Kedua, karena dari sejak saya usia SD mungkin, saya tuh udah retreat di BDI. Like many times. Jadi tiap kali kontak sama panitia, lokasinya di sebelah sini. Oh iya, aku tahu. Oh yang di sebelah sini ya gitu. Jadi kayak udah hafal gitu karena kayak rumah sendiri tiap kali. One of the time that I experience God's calling and restoration juga di dalam Bukit Doa Immanuel ini. So I'm really blessed and we want to say thank you for the excellent hospitality of tim Bukit Doa Immanuel dan Gereja Marsyaron juga. Chef Heba, Ko Kaleb, thank you so much. Pak Yusuf, Bu Yusuf, thank you. And aku bukan seorang pengkhotbah, that's the first thing, but I love. But I love the generation. So let me just share. Ini udah kayak keluarga sendiri ya, jadi kayak ya udahlah aku nggak akan preach gimana gitu. And kita tentu tahu bahwa kegerakan ini berasal dari 40 tahun yang lalu seperti itu ya. Di mana ada macam-macam kegerakan, slide-nya tolong bisa. Ada Malam Oikonomene di Semarang, Malam Anugerah, di mana ada 475 orang dan segala macam. Ada Kasih Melanda Jakarta, Indonesia Murid Seluruh, dan banyak sekali macam-macam. And I also bisa dengar cerita-cerita ini dari papa mama saya yang juga pelayanan pada waktu itu di 40 tahun lalu dengan Tante Mel di sini. Dan waktu tiap kali mendengar cerita-cerita mereka bagaimana anak-anak muda usia 15, 16, 17 tahun ya dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, rasanya kayak aduh Tuhan aku juga pingin nih. Aku juga pingin jadi bagian dari kegerakan tersebut gitu. It's very awesome bagaimana Tuhan bisa bekerja melawat generasi itu pada waktu 40 tahun yang lalu. But we are now and next. Bukan 40 years ago now and next. Bukan 40 years ago and now. Bukan 40 years ago and next. Atau I don't know, past now and next. But we are 40 years now and next. Kita sudah baca semuanya, kita dengar dari kesaksian-kesaksian para pemimpin ini. But what is happening now? That's the most important thing. Selama kita berada di Bukit Doa ini, selama 3 hari ini, what's happening now in Indonesia? Apakah kegerakan Roh Kudus masih ada di tengah-tengah kita? That's a big question today. Dan again, I'm a melancholic, so kalau aku bikin research dan segala macam, too much detail, so forgive me. Ini juga hari kedua, kalian sudah capek sekali. So I will not go to much details. Ada satu buku, The 10 Greatest Revivals Ever. Di situ ada summary-nya banyak banget yang terjadi. Azusa Street lah, Asbury College, Martin Luther, John Calvin, dan banyak cerita-cerita lainnya mungkin kita pernah dengar selama ratusan tahun terakhir ini. Revivals di mana-mana terjadi. Dan banyak, aku coba pelajarin, banyak yang terjadi itu terjadinya di US gitu ya. Negara-negara barat, Tuhan melawat negara-negara barat pada waktu itu. But where are they now? That's the most important thing, right?
Kita bersyukur Tuhan melawat mereka. Berapa ratus tahun yang lalu, ada tahun 1700, 1800, 1900 dan segala macamnya. But where are they now? Barna Research di tahun 2011 mengeluarkan satu buku berjudul You Lost Me. Di mana di buku tersebut dikatakan bahwa usia 18 sampai 29 tahun, generasi yang kita cintai semua, the black hole of the church. Mereka kehilangan generasi muda mereka. 43% drop out gereja terjadi di usia remaja dan muda. Belum lagi berita-berita yang kita dengar mengenai bagaimana anak-anak muda mulai benci kekristenan, mulai promote LGBTQ and all the immoral values yang kita sudah pernah dengar sampai sekarang. Pendeta-pendeta atau tokoh rohani yang berjatuhan, well, they lost the now and next generation. Ratusan tahun lalu revival boleh terjadi di tempat mereka, but now they lost the now and next generation. Satu cerita lagi di buku 10 Greatest Revivals Ever, nggak cuma di negara barat ternyata, Tuhan itu baik. Salah satu negara Asia yang mengalami kegerakan Tuhan yang luar biasa adalah Korea. Gitu ya. Di tahun 1700-an ada misionaris-misionaris yang pergi ke Korea, kemudian membangkitkan orang-orang Korea di sana. Kemudian kita belajar banyak bahwa ada kegerakan doa yang luar biasa di Korea, ada kegerakan misionaris yang luar biasa di Korea. Mereka mengirimkan banyak sekali misionaris ke negara-negara. Pada waktu tahun 2019 kemarin, kita bersyukur ada salah satu misionaris Korea yang ke Indonesia, yang waktu itu bergabung dengan kita bersama-sama memberikan kesaksiannya, bagaimana dia menginjili kita di Indonesia 40 tahun yang lalu. Kita perlu bersyukur untuk mereka. Kita perlu bersyukur untuk Tuhan sudah membangkitkan mereka. Kemudian katanya di situ ada dari kegerakan pada waktu itu di Korea, ada 5.000 bukit doa yang dibangun di Korea. Jadi kalau kita mau retreat di sana 5.000 kali bisa pindah-pindah tempat gitu ya. Tapi di sini ya kita di Bukit Doa Immanuel, oke. Dan tahun 2000 kegerakan itu berlanjut terus. Tahun 2000 kekristenan di Korea mencapai 1/3 dari jumlah penduduknya. But again, what now? What is happening now? Tahun 2015, 69% dari orang Korea berusia 20-an tahun berkata mereka tidak memiliki agama atau kepercayaan apapun. Sampai sekarang. Yang muda dan yang senior punya jarak yang sangat lebar. Usia 40 tahun ke bawah, kurang dari 40% menganut sebuah agama atau kepercayaan. So, most of them are atheist. Sedangkan usia 40 tahun ke atas lebih dari 63% menganut sebuah agama atau kepercayaan. Either Buddha gitu ya, atau Kristen. Gitu. Tapi sisanya atheist. Ada generation gap yang sangat besar yang terjadi di Korea. Meskipun Tuhan telah melawat mereka di berapa ratus tahun yang lalu. Belum lagi kebudayaan mereka yang katanya serba cepat, budaya K-pop, kerja keras, yang membuat mereka nggak punya waktu untuk berurusan dengan keagamaan. That's what they said. And we can see that they could hardly reach the now and next generation. The gap is too big, too big. Susah banget untuk mereka menjangkau anak-anak mudanya. Boleh melayani dengan Pak Bambang Budianto di Asia Evangelical Alliance, saya menemukan beberapa negara, karena saya ikut yang di Youth Commission gitu ya. Beberapa negara doesn't even have the Youth Commission. Bukan karena nggak ada orangnya, tapi karena nggak ada anak mudanya. And it happened in Korea, Japan. Nggak ada anak mudanya. Isi majority gerejanya adalah orang-orang tua. It's very hard. The gap is too big. Nah, well, how about Indonesia? What happened in Indonesia after 40 years ago, right? We celebrated, kita tiap kali nginget 40 years now and next movement, kita mengingat 40 tahun yang lalu apa yang Tuhan kerjakan. But what is now? What is happening now in Indonesia? Bilangan research di tahun 2018 melakukan penelitian dan menemukan 8% dari usia 15 sampai 25 tahun sudah tidak mengikuti ibadah lagi. Sekitar 80% dari mereka mengambil keputusan untuk berhenti beribadah sebelum mereka berusia 19 tahun. That's very sad.
Kita tahu bahwa generasi yang ada di gereja anak-anak muda ini kebanyakan majority adalah second generation of Christian. Ya. Mereka adalah anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke sekolah minggu dan segala macam. But sebelum mereka berusia 19 tahun, they left. Hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar menantikan datangnya ibadah hari Minggu atau kebaktian kaum muda di gerejanya. 2021 tapi yang terakhir hanya 15,2% anak muda Kristen Indonesia yang mengikuti ibadah Minggu paling banyak hanya sekali dalam sebulan. It's in the pandemic, cuma sekali. Paling banyak, bayangin. Belum kita tadi dengar-dengar cerita dari teman-teman semua bagaimana pandemic really hit us so bad. Ya, banyak anak muda yang meninggalkan gereja. Kita sudah bikin onsite, bikin Zoom, bikin onsite lagi, Zoom lagi, bikin hybrid dan segala macam gitu kan ya. Tapi kok gak balik-balik gitu kan? Mereka tetap gak ikut ibadah meskipun kita ada ibadah macam-macam. Well, kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di US dan Korea, kita sih gak terlalu parah ya. Kan kita cuman kehilangan 8%. Dari the now and next generation. But jangka waktunya berbeda. Yang dialami oleh US and Korea and Japan itu 100 years ago. Gitu. 100 years ago. Tapi kita baru ngalaminya kira-kira 40 tahun yang lalu. Gitu. And kalau kita biarkan 8% ini, kita merasa, oh ya, it's okay. Well, jangan sampai kita tiba-tiba mendapati diri kita, man, I don't have the now and next generation anymore. I don't have it anymore. Aku gak ngelihat lagi anak muda di gerejaku. Jangan sampai kita tiba-tiba melihat gak ada lagi anak-anak mudanya. Then it will all be too late. Kita gak bisa reach out mereka lagi. Gapnya sudah terlalu besar. We lost them. Kita gak tahu mereka di mana. It will all be too late. Di tahun 2020 aja, katanya kita lagi di bonus demografi dan segala macam. Bonus demografi bakal lebih cepat. Di tahun 2020 penduduk usia 40 tahun ke bawah, kita kan 40 years ya. Jadi selalu gapnya 40. Meskipun ada yang nggak terima gitu ya di sini. Tapi nggak apa-apa. Usia 40 tahun ke bawah mendominasi seluruh 270 juta penduduk yang ada di Indonesia. Sekitar 64,69%. Generasi milenial, Gen Z and post Gen Z. Kalau kita hitung sekitar 174 juta jiwa yang kita layani di Indonesia. It's a big number. It's a big number. I know my heart for generation, but I also know my capacity. Bahwa Fania seorang gak mungkin bisa menyelamatkan sebuah generasi. The now and next generation Indonesia needs you. Needs me, needs all of us. Generasi ini butuh kita semuanya. Yohanes 4 ayat 35 mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus berkata, look and see, it's harvest time. Bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi. Surely Tuhan gak bilang tunggu 40 tahun lagi. But the time is now. Waktunya adalah sekarang. Inilah waktunya kita bisa memenangkan generasi ini. Dan Tuhan berkata bahwa kita cepetan harus bekerja. Lihat sekelilingmu. 8%. That's might look small now. Tapi kalau kita terus kan. Kalau itu kemudian kita terusin. Bocor dan bocor. We never know. We never know. What will we see in the next 40 years? Kita semua tulis visi kita, mimpi kita 10 tahun ke depan. But if we don't do anything for that, kalau kita nggak melakukan sesuatu untuk itu, it's just a dream. It's just a dream. The now and next generation Indonesia needs you, needs me, needs all of us. Pada waktu kita berdoa untuk acara ini Emerging Leaders Fellowship, kita bertanya, why Lord Emerging Leaders? Kenapa kok harus membangkitkan pemimpin gitu ya? Pada waktu kita mempelajari Tuhan kita, the God of generations, pada saat bangsa Israel ditindas, dijajah,
berteriak minta tolong pada Tuhan. Tuhan gak pernah tuh mengirimkan tiba-tiba badai petir, Midian semua habis gitu ya. Atau api dari surga, Mesir habis, tinggal yang Israel doang gitu. Atau gempa bumi tiba-tiba gitu ya. But our God of generations always raises leaders. Dia selalu membangkitkan pemimpin yang tepat waktunya, tepat sasarannya untuk menyelamatkan generasi tersebut. Tuhan membangkitkan Musa di generasinya, Tuhan membangkitkan Gideon di generasinya, Tuhan membangkitkan Deborah di generasinya, Esther di generasinya, Tuhan membangkitkan para season leaders di 40 tahun yang lalu, dan Tuhan membangkitkan saudara dan saya di generasi ini. Dan I'm praying that the Lord, Tuhan akan terus membangkitkan pemimpin di bangsa ini sehingga sampai ke generasi-generasi yang akan datang. Amin. Amin. Pendekatannya mungkin berbeda. Kalau kalian notice this design, designed by my friend Pak Yakub gitu ya. Lihat ada banyak warna, banyak shapes, banyak designs. But if you can see the line, it's always connected. It's always connected. Mau colornya beda, mau bentuknya beda, kegerakan Tuhan itu tetap sama. Sumbernya itu Tuhan dan apinya itu sama. Matius 9 ayat 17 mengatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. The movement 40 years ago and today and tomorrow and the next generation after this might look different. Akan terlihat berbeda, pendekatannya berbeda, esensinya berbeda, modelnya berbeda, but we have the same God, the God of generations.